Aku loh guys, mau ngonten 3 kali, setiap mau ngonten lu ngimpi gelut mbek setan terus. Lah sing pas mau ngonten iku aku ngimpi disumpah pocong ambek setan itu. Oke guys, kita kembali lagi di channel Rasa Misteri. Dimana ada rasa, di situ ada misteri. Paket apa man? Kena ngisi. Yuk. Sebelum kita lanjut ke videonya, oke kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut lagi. Ya, jujur kita wis nggak berani pakai kekuatan spiritual kita. Karena apa? Karena abot bosku, wis aku jadi macak orang goblok aja. Nggak pakai spiritualnya, kita tinggal dulu, kita ngonten aja, nggak usah pakai spiritual ya. Nanti malah Diparani. parah bosku, abot bosku, ke badan capek semua bosku, pegel-pegel bosku kayak kemarin. kalau demi konten bosku ya. Karena yang diceritakan mas ya, ikut Berat. Iya. ikut Memang ceritakan tuh datang Jadi, nemu sampean nggak, aku mau tidur gelut mbak setan. Asli kamu pas kondisi payah. Mari habis, jadi saya kemarin takbiran ya bos, habis takbiran terus langsung ke Sidoarjo, dari Mojokerto ke Sidoarjo, saya tidur 2 jam, terus tadi siang aku pulang dan capek semua. Malam apa aku sore-sore itu tidur bosku, gelut aku ngimpi gelut setan aku. Temen tempatnya yo di sana kemarin itu. Jadi Wis kapok aku, ora sangat spiritualan wis kita los bagaikan orang yang bodoh aja. Beneran. Lah aku tapi lek jenengan apik make wis ora apa-apa, aku wis ngilingno ya. Soale yo iku wah bosku tenanan orang ngapus ya. Jadi sesuatu sebetulnya hadir, kita nggak bisa jelasin, terus teman-teman nggak bisa lihat wujudnya. Terus lainnya itu dia ngikut, jadinya berat. Wis asli. Aku kemarin itu habis ngonten itu Ya. mau kecelakaan 2 kali. Beneran ini guys, mau kecelakaan 2 kali ya. Itu gimana Mas Aris ceritanya? Pertama pas iki lagi bertiga cerita sebentar ya. ini jannya jan itu ini Sebetulnya narasumber saya ya malah nggak sih cerita dewe ya seperti angin mengalir di pertigaan Badung kan. Pertigaan itu ya wis yuk, ada orang dari barat kan, pertigaan ya guys, ada polisi cepeknya. Saya dari arah utara dan itu ada dari barat. Iya. Polisi cepek wis menghentikan sing dari barat. tapi Melemahku, motong jalanku ngene. Wak lang ciut. yo Ora Terus nanggon Pasar Delanggu, setelahnya Pasar Delanggu. setelah Tugu Yo, belok ngiri loh, nanggon Tugu pabrik. ngiri Belok ngiri, di depannya ada truk. Truk aku wis ero, sebetulnya aku wis tahu iki truk mau belok nganan. Ya mau parkir nganan. Lah aneh mau ndek ngarepku ini ada mobil warna merah, mobil Brio. Ngerimin dadak bosku. jadi Jadi sampai remi muni gitu. Waduh ya Allah, aku pakai Scoopy bosku, pedane kecil bosku, gini Scoopy. Jalannya wis bener. tapi alhamdulillah Jadi masih dikasih seger Pak. masih dikasih sehat tentrem seger waras ya bosku ya. Wis Cuma- intine yo iku tadi Cuma kita itu tadi. kapok pakai spiritual pas bikin konten wis lawaran aja wis. Tapi ada yang pengen saya tanyain Mas, Hmm. yang saja katanya Camen kan sempat bertarung lah, intinya bertemu. Itu dalam wujud apa Mas kira-kira? Belum. Ntar disamain aja sama pengalaman saya ya.
Lek aku Sampai ya gelut juga. Enggak gelut, cuma didatangi. Kan habis oh sing tadi sore, sing ngimpi tadi sore. Oh, disamakan barangkali yang tipe. Aku loh guys, mau ngonten 3 kali, setiap mau ngonten lu ngimpi gelut mbek setan terus. Lah sing pas mau ngonten iku aku ngimpi disumpah pocong ambek setan kemarin itu. waktu mau ke rumah musik. Mau ke rumah saya. Video yang Terus mendelah rusak iki ya. meneh, iya. Terus ndelala iki lagi. Intine tadi sih iku. Aku mungkin saking sombongku kali ya. Piye. Jadi dalam mimpiku aku sadar aku lagi ngimpi, aku masih tidur ini. Ono perempuan nyeret-nyeret tuh. Lebih dari 1. Berarti 3, 2, 4. Pokoknya lebih dari 1. Aku sing kelihatan ngambilnya dari dada sini. Sing 1 dari samping, sing 1 yang banyak itu di sekelilingnya nggak jelas. Berarti dicongkiwun, ditomarut, Ini kalau nyawaku mau didedel gini loh, sekonggon dada ini. Lah sing siji narik sini. Lah aku maca amalane to. Mungkin aku krono pede aku punya amalan iki tak waca. Setane menteles bosku. Beneran. Aku digugah anakku, anak wedok. Baru bisa bangun. Tak waca setane menteles seger gini loh. Malah wis aku ra wedi gitu. Jadi aku nggak takut wis. Ayo tarung sama saya. Wah aku ya wis mek jenenge ngimpi ora iso apa-apa. Aku. Ya bangun ya. Ya Allah ya. Mungkin setannya itu batin waktu nak sampai foto-foto setan ngoco. Iya, bisa jadi seperti itu. Wis pokoknya aku kapok wis ora usah nganggo spiritual aku kapok. Karena jadi malah bertentangan loh. Lebih aman. Kalau masih gimana? Karena kemarin itu kan energinya ya, kalau dibilang sih kuat ya Mas ya. Yang orang awam aja bisa ngerasakan auranya gimana gitu. Nah yang kemarin itu Mas, kan habis teman-teman ini ibaratnya udah lepas dari rumah, udah pulang. Terus yang saya rasakan di balik atau ruang tamu ya. Ruang tamu tempat kita bertemu tuh. Nah, dianya masih ada di situ. Masih ada di situ. Berarti gini Mas Iya, kalau kemarin sempat kan masih dicerita. Waktu kita masih ada situ. Sebetulnya energi itu mau masuk. Tapi kan Mas Iki bilang kan sudah punya apa itu? Kan. Tadi energinya itu masuk nggak bisa lanyah gitu. Bisa lanyah nggak bisa lancar gitu. Jadi masih tersendat karena ada batas energi yang itu ketika pulang masuk malah. Iya, masuk malah bisa masuk. Terus yang di rumah kan ada itu ya, hitungannya ada yang huni juga. Nah dianya juga datangnya itu tanya ngapain. Yang di rumah ada yang huni. Maksudnya penghuni spiritual yang ada di rumah. Selain ibunya Mas Rizky tentunya. Iya, maksudnya spirit penghuni spiritual ya. Itu juga didatangi juga. Enggak, maksudnya datangin yang itu tadi yang luar. Yang tamu tadi. Iya, tamu tadi. Penghuni spiritual di rumah itu menemui tamu yang datang tadi. Terus gimana? Terus didatangin, ditanya, itu kan cuma gambaran yang ada di sini aja, Om. Maksudnya hanya bener nggak ada apa-apa ya, kayak di sini kan nggak ada apa-apa, tapi di sini ada kayak gambarannya. Mas Rizky bisa memvisualisasikan mereka itu bercakap-cakap, mereka itu bertemu, kelihatan ya? Kelihatan. Gimana ceritakan? Katanya gini, ngapain kamu datang ke sini? Ada urusan apa? Gitu. Ini yang di rumah tanya. Ya, yang di rumah tanya gitu. Terus dianya diem aja nggak mau jawab. Akhirnya ada sekitar 30 menitan, 40 menitan dianya baru mau jawab. Diemnya aja gitu. Diemnya. Tapi tetap ditunggu dengan sabar oleh spiritual yang ada di rumah ya. Iya. Spiritual yang ada di rumah tetap menunggu dengan sabar sampai dia 40 menit kemudian menceritakan. Iya, gimana? Menceritakan itu katanya gini. Iya. Dianya itu agak terganggu sih dengan kedatangan kita memang gitu. Oh, yang kita berasuk alas ya. Pimpinannya itu ya. Terus dianya juga bertanya juga, sebenarnya ada perlu apa? Mau nyari yang ada di sana atau mau ngambil yang ada di sana atau ada keperluan lain. Nah, sama yang nunggu di rumah itu dijawab. Sebenarnya mereka nggak memiliki tujuan apapun atau mengganggu kalian, intinya itu. Yang mereka lakukan kemungkinan hanya sebatas mengambil
video saja sebagai dokumentasi gitu aja. Terus dianya bangkit dan pulang. Tapi setelah pulang itu malamnya saya diimpiin Mas. Didatangin lagi. Didatangin lagi. Ya yang tadi itu. Apa yang lain? Yang perempuan yang namu tadi itu. Iya, perempuan tadi. Katanya gini. Ya. Masnya yang pakai tas hitam. Tas apa ya? Tas hitam. Biru dongker. Biru dongker. Ini loh. Katanya malah ini. Katanya auranya itu dingin, maksudnya itu nyaman. Dan dianya suka pengen ikut. Sampai bilang kemarin kan Mas ya? Iya. Mas Aris kan bilang ada sesuatu yang pengen narik tapi sampai enggak narik kan? Iya. Itu yang dimaksud. Dianya suka dan pengen ikut, tapi ada satu hal yang dianya nggak bisa ikut, gitu. Satu hal yang membuat dia tidak bisa ikut Mas Aris. Entah itu apapun saya juga belum dijelaskan. Dianya cuma bilang gitu. Saya kepingin ikut, tapi ada satu hal yang membuat dia nggak bisa ikut. Membatasi dia. Ya, menjadikan dia tidak bisa ikut. Tapi udah senang ya doanya. Nggak beli guys. Nggak beli guys. Mau tabrakan, kecelakaan 2 kali guys. Karena dia sudah senang. Kapan kira-kira ijab kabul? Ngawur. Terus gimana Mas? Jadi tadi ya dianya kepingin ikut tapi nggak bisa ikut dan akhirnya dia minta tolong. Penjenengan Iya, minta tolong agar kalau mau ke situ lagi lebih baik ya disalamin aja dulu atau dikasih salam lah. Dikasih salam dulu. Salam ya. Minta izin. Soalnya dianya di situ sebagai pelayan. Ada kayak ratu, ada kayak ratu, terus ada kayak rajanya di situ. Berarti terorganisir itu maksudnya. Dia itu misalnya pelayannya. Kan ada lagi atasnya lagi. Ada. Kan kemarin yang kita liput kan kerajaan hitungannya, yang bagian apa namanya sana? Kidul. Kalau bahasa Jawanya kidul kan itu selatan. Nah, bagian selatan kan hitungannya kan sebagai stasiun. Terus sana mana utara yang utaranya kan masjid. Terus habis masjid kan ada kayak pengumuman orang gaib dan utaranya lagi kan ada bunker. Utaranya bunker ada satu lagi. Iya. Bendungan yang pojok itu. Yang ada ularnya itu ya. Nah itu. Terus? Nah itu kan kayak perkampungan itu. Dan perkampungan itu kan ada kayak kepala sukunya. Ada RT, RW, lurah. Nah, kalau bahasa Jawanya bahasa manungsonya itu seperti itu. Terus aku primadonane Melayu guys aku. Makanya sampean dieker-eker sama cewek-cewek tadi ya. Kisah ini guys sebetulnya sudah diceritakan dan dirilis oleh developer game ternama Capcom di Resident Evil 7. Ini yang dieker-eker sama cewek. Resident Evil. Kok Resident Evil apa? Nah, Resident Evil Village ya ini. Ini yang mau dieker-eker. Iya. Temen mau, itu cantik-cantik semua ini cewek. Mau. Dan itu berjarak sekitar 2 hari 3 hari setelah kejadian itu. Terus saya ngipi lagi ngipi lagi bertemu yang pada bagian bunkernya yang ular tadi. Berarti yang ular itu yang di bunker ya? Bukan yang di bendungan sebelah utara? Udah. Beda lagi gitu ya? Iya. Terus dianya juga nanya sebenarnya ada tujuan apa datang ke situ. Apakah mau ngambil kita untuk menjadi pengikutnya atau mengambil pusaka yang ada di situ. Dan terang-terangan aja saya jawab, kita ndak ada niatan untuk ngambil pusaka atau mengambil salah satu dari kalian. Kita cuma mendokumentasikan aja. Intinya kan gitu. Terus responnya kira-kira gimana Mas? Kalau kita mendokumentasikan tuh apa mereka nggak seneng, apa mereka menolak atau marah? Kayaknya sih nggak ada masalah. Sampai sekarang sih nggak ada masalah. Soalnya setelah tahu kita ternyata nggak ngotek-ngotek ya. Soalnya banyak juga yang orang luar datang ke situ dan mau mengambil pusaka yang ada di situ. Maksudnya kan lain kalau itu. Ya. Itu kan memang niatnya mau ya kasarnya menjarah ya. Makanya kembali lagi ke Mas Aris tadi, kita nggak pakai
ilmu-ilmuwan dan nggak pakai itu wes. Intinya kita agak sedikit trauma lah mas. Iya. Pengikutnya sih gitu. iso kita lawan, tapi lek sing peng teko ngene yo iku mau bosku tak wocokno. Iku wis ora mempan ora wedi aku. Sampai diedel nyawa ku teko kene. Mau diambil? Iya, persis dengan les tanda kita. Mau diambil. Sama lek di demisi itu bisa apa itu? Ini nyudaw ya? Iya. Ketika kejadian setelah pulang, ya, kakak saya yang ada di Tulungagung itu kan juga sama seperti jenengannya, punya spiritual yang tinggi. Dia taunya itu kan saya kribo. Dia nggak tahu kalau saya udah potong gundul. Saya itu kribo seperti pohon per itu apa? Ahmad Albar. Ahmad Akbar Ahmad Albar. Iya. Itu. Dia itu kelihatan, jadi kok gundul murah-murah siapa tuh? Terus dia kok nggak enak. Terus yang anehnya ketika dia lihat gundul itu dia tertuju ke saya di WA saya. Kenapa sehat-sehat? Dia bilang sehat-sehat bang. Cuman ini tadi saya langsung Mbak Yo, terus aku gak ada tadi ngalang. Tadi saya begini sama teman-teman di sini. Oh, kowe iki tibane kowe ta yang mau gundul mau. Iya Mbak, aku mau pas potong gundul. Lah kok pas tepat. Berarti sing gundul mau kowe iki mau sing kreatif nang kene mang. Terus dia tanya. Oh, saya cerita seperti itu. Ini hubungnya begini. Kan saya tanya ke Mas Iki kemarin kan sebelum bikin konten. Mas, kalau bikin seperti gini nih seharusnya itu ada pendamping. Yang istilahnya mumpuni. Kalau jenengan itu sampai LE nanti kesurupan atau apa itu ada seorang yang memiliki spiritual lebih yang bisa menyelesaikan masalah itu. Karena intinya ya dari pengalaman Mbak Yu saya itu juga bisa nangan dalam kesurupan. Itu bukan karena ayat-ayat yang sampai baca sama sekali bukan. Atau masa sampai apa ayat kursi atau apa itu tidak tergantung dengan itu. Ya walaupun di sini segi keimanan juga mengikuti ya bagaimana amalan dia. Tapi intinya yang saya tangkap itu lebih cenderung ke negosiasi. Ya nggak tahu ya versinya Mas Rizky gimana atau sama kok. Negosiasi sama. Karena pada saat itu juga sama. Mbak saya itu kan mau mengadakan ini bukan ritual ya. Ini acara seni loh ya. Acara seni yang di Pagelaran diadakan di sekitar petilasan. Ada petilasan di situ ada sepuh. Dan di situ dibangun. Saya juga. Lanjut ya. Kena esnya tadi saya jadi gak konsen dengan ceritanya gimana nanti. Nah setelah itu mbak saya itu pesen sama yang Mandegani itu apa? Yang anu acara itu, yang memimpin itu. Disuruh izin, terus istilahnya mengirim doa dulu sama yang ini nggak dilakoni. Singkat cerita kita serupan banyak orang di tangan mbak saya. Ya boleh kamu minta syarat tapi jangan misalkan cuma minta kopi hitam. Sudah dibuatkan kopi hitam sudah habis itu udah pergi terus nggak nyuruh ke orang lagi. Oh kemarin tak gak no kopi hitam nggak diminum dulu sampai. Belum negosiasi sampai negosiasi dulu sampai kasih kopi hitam lah kalau mintanya Pajero. Panas sebentar. Makanya itu. Jadi gimana menurut Mas? Apa itu benar kejadian seperti itu? Ya, apa lebih ke negosiasi? Kayaknya sih lebih ke negosiasi ya. Jadi pengertian. Iya, intinya kan kita kan di situ mertamu ke rumah orang atau ke desa orang ya. Kalau seandainya yang kita real aja di dunia ini aja, ya. Kita masuk di desa orang terus kita ngambil gambar-gambar memang kan yang nggak pantas sebenarnya. Ya, tapi seorang kampung itu kan betul. Tapi sebelumnya kan perlu dikasih itu ya garis bawah ya Mas ya. Kita mau explore atau kita mau datang ke suatu tempat, itu kita akan salam dulu. Pasti kita akan salam dulu. Salam. Iya sudah salam memang. Kemarin kan saya coba cerita. Iya. Sempat cerita kan itu tadi kita mau explore ke daerah ini Mas, tapi daerahnya kayak gini-gini. Ya saya maju dulu aja, intinya saya salam dulu ke penghuni situ. Cuman ada sedikit penolakan memang. Itu yang di video kemarin ya. Ya di video kemarin memang ada sedikit penolakan dan ada juga yang mengiyakan Mas. Ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Yang membolehkan yang area dam kemarin Mas. Yang membolehkan itu yang ada. Area dam. Yang pertama kita ngambil video itu loh.
Nah itu kan dam di bendungan di bendungan selatan ya. Nah itu izinnya. membolehkan. Oh membolehkan situ. Iya membolehkan, tapi yang sebelah utaranya dianya nggak mau diekspor. Explore. Karena sampan soalnya kan izinnya waktu itu kan di situ. Mungkin yang di sana ya kemungkinan bisa beda kekuasaan. Beda kekuasaan. Bisa juga Beda penguasa. Beda penguasaan. Serang kan. Hati-hati keselak loh. Keselak banyak potensi enggak ada. Tapi yang aneh Mas kemarin itu sempat ya. Yang saya tangkap pas posisi kita mau pulang ya. Pas posisi kita mau pulang kan mau hujan. Pabrik tahu ya? Nah, pabrik tahu itu ada Mas sebenarnya yang mau ngasih sebenarnya. Siapa tuh? Nggak tahu sebenarnya dianya mau kitanya ke situ. Oh, mengundang. Ya, dianya mau kitanya ke situ terus kemungkinan loh Mas kalau kita waktunya nggak hujan kayak gitu, kemungkinan kita akan ekspor itu tidak apa-apa ya. Karena kayaknya sini aja lo tidak apa-apa mungkin ya. Yang cara nggak boleh kan kalau ekspor sini aja gampangnya seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Karena tapi kan yang bisa berkomunikasi kan gitu nggak bisa merasakan sinyal-sinyal seperti itu kan. Sinyal GPS. Dan kemungkinan juga kita bisa mendapatkan wujud mustika. Kemungkinan kalau karena ada seperti isyarat mau dikasih pertanda lah. Mau dikasih sesuatu. Iya. Tapi karena hujan terus akhirnya kita kan terus meninggalkan tempat itu. Aku tertarik ambil cincin ini, cuman enggak mau. Aja lah mau. Di situ batu akik. Ada. Enten. Ada. Cincin. Sampai juga tahu cincin. Iya enten. Dua-duanya sampai ngomong ini atau? Enggak, aku tadi sebetulnya apik motong, cuman aku menang di sini. Tak iku. Ya wis akhirnya ya. Loh, gak gitu. Yang tertanyakan tuh sampai tahu cincin. Sampai wis ngandani iki apa iki? Belum. Lu podo-podo gak ngomong gitu. Gak ngomong makanya aku tadi roe cincin. Sebenarnya kan dari mbah-mbah biyen loh aslinya. Nanti lu bawa telur lagi. Itu dari mbah-mbah biyen kan di situ ada namanya Mbah siapa? Itu sesepuh yang awal mulanya mau membuat kali di situ. Membuat sungai. Membuat aliran sungai. Bukan ada sungainya Mas. Sebenarnya itu belum ada dulu. Oh, waktu itu belum ada sungai. Ada. Oh, makanya sama cerita situ ada masjidnya itu sebelum ada sungai itu ya. Nah, di situ juga ada namanya itu yang babat alas. Yang babat alas desa itu. Ya. Iya. Terus ini sebenarnya udah temen deket lah. Sahabat karib. Nah, terus di situ beliau bercerita kalau di desanya ini memang agak kesusahan air. Oh. Yang pada bagian desa utaranya. Yang utara. Yang itu dekat sama Bangka. Bilang gimana kalau kita buat sungai di sini. Tapi ini kalau buat sungai ini susah loh. Nggak apa-apa. Yang penting ada persetujuan dari kepala desanya. Kalau ini mau dibuat sungai ini nggak apa-apa. Oke. Akhirnya dibuat sungai beramai-ramai dan di tengah pas kita yang nge-view tadi yang pabrik tahu itu kan sungainya kan ada dua ya. Yang satunya yang dalam, yang satunya yang di atas. Nah, sebenarnya yang di atas itu enggak ada, yang bawahnya itu ada. Yang asli itu yang bawah. Jadi aliran yang di atas itu yang dibuat. Sebenarnya itu tadi kalinya tuh nggak ada yang atas. Nah, sama dibuatkan. Nah, dibuatkan ini kan butuh persetujuan dari Mbah. Beliau ini negosiasi sama Mbah. Gimana kalau kita buatkan sungai aja menuju ke desa seberang yang kesulitan air gitu. Dan mengizinkan tapi bilang gini, ini susah loh buat kali panjangnya kayak gini apalagi lewat perkampungan. Nggak apa-apa saya buatkan gitu. Dan akhirnya bisa dibuatkan tapi ada negosiasi tadi negosiasinya tadi kan harusnya kan kalinya deket, nah itu dianya nggak boleh deket, pasti ada jaraknya, masih ada jaraknya intinya ya memang ada jaraknya kan. Nah di jarak situ ada kayak semacam mustika atau pusaka itu buat dampengannya atau buat itu apa namanya pondasi sebagai kalinya biar enggak rubuh. Dianya maunya seperti itu dan akhirnya
digunakan, dan alhamdulillah setelah dibangun desa yang kesulitan air itu udah aman, nggak kesulitan sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, bangunan yang ada di tengahnya itu nggak boleh sama sekali dibangunin apapun atau ditanemin apapun. Dan kemarin yang pabrik tahu yang kita sorot ya, itu kenapa kok nggak bisa jadi atau nggak bisa berjalan, ya itu tadi sebenarnya karena lokasinya tidak memenuhi syarat dengan perjanjian awal. Itu sebenarnya penyebabnya. Jadi Padahal udah jalan dulu, udah jalan hampir 1 tahunan, tapi itu tadi nggak bisa enak. Setiap kali produksi gagal, kalau nggak gagal mesinnya yang trouble. Kalau nggak mesinnya yang trouble, tenaganya yang karena trouble. memang dari dulu misalnya dari tanah itu tidak boleh dibangun satu bangunan atau ditanami itu ya. Iya. Sampai sekarang desa itu juga tidak pernah kekurangan air ya istilahnya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa. Malah sampai jadi bendungan tuh. Iya. Jadi malah diperbaiki lagi ya malah. Sebenarnya yang bawah itu sumber loh malahan. Oh malah yang baiknya sumber. Yang sumber. Yang di atas kan airnya ngalirnya ke sebelah kanan. Kanan ya. Nah, yang sebelah kiri kan dapatnya yang dam dari sebelah kiri. Yang bawah kan nggak ada sebenarnya. Oh jadi sebenarnya Sumber malah ya, sumber ya berarti ya. Kalau kata-kata mbak-mbak sesepuh yang dulu itu sebenarnya ada kayak sumur di situ, dan itu mau sebenarnya dijadikan sebagai mata air, tapi nggak jadi. Terus akhirnya dibuat sungai lah itu tadi. Dan sampai sekarang meskipun musim kemarau ya, musim kemarau nggak bisa habis. Artinya nggak asap ya? Nggak asap. Alhamdulillah, itu makanya itu ya. Kalau saya itu ngarani apa itu karomahnya orang-orang dahulu itu ya. Kalau punya keilmuan itu sampai bisa apa itu mengayomi memanfaati sampai anak cucunya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu atau yang saya bahas itu gimana sih orang zaman dahulu bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Lah saiki lho buat sungai itu sama gotong royong. Itu katanya sendirian itu. Orang zaman dahulu kan kalau dibilang sakti itu wah udah nggak bisa diomong. Iya. Wong mbah saya aja kalau ngarit seret begitu sininya gatel langsung gini kok. Sama aritnya itu. Terus kalau ada kayak ular atau apa, ya dipegang terus dibuang. Meskipun dia digigit, tapi di sini nggak ada bekas gigitan. Ada bekas gigitan. Iya, orang-orang zaman dulu hebat memang. Ampuh. Oh mungkin karena belum kebanyakan micin kali ya. Ada. Micin itu bergizi generasi micin lah ya. Kandungan micin itu apa sih? Ya kandungan micin kok kita ini generasi micin. Kan bahan baku micin kan tebu sih loh. Tebu. Nah saya kecil tuh makan tebu terus. Oh nggak bisa kita bahas micin nih ngomongnya. Ya terus kalau Mas Riki apa itu kesan-kesannya? Kapan kan juga waktu itu di lokasi juga itu. Nah, menurut cerita Mas Riki yang seperti itu kalau menurut jenengan gimana? Pak kesaktian orang dahulu itu memang seperti itu sampai bisa memberikan manfaat sampai sekarang gitu. Ya mungkin kalau saya kan hitungannya paling muda sendiri ya di kru tim misteri ini ya, rasa misteri. Saya baru umur 27-an dan beliau-beliau ini udah di atas saya. Jadi sedikit banyak ya kalau yang saya tangkap pas posisi saya kecil kan posisi saya kecil kan mbah-mbah saya masih ada tuh. Iya. Gimana? Ya kemungkinan dari tirakatnya. Tirakat itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa? Tirakat itu apa ya? Prihatin. Prihatin Prihatin itu apa? Prihatin dan tirakat. Oh menahan diri. Nah hawa nafsu. Dengan puasa apa? Dengan puasa. Iya puasa. Puasa sama lek biasanya. Mulai diaduk ya. Karena saya masih awam sekali. Kalau Mas Aris, gimana? Kan jenengan kan juga ada di lokasi waktu itu. Enggak. Sampai daerah-daerah cah itu bang ya. Enggak aku iku. Nggak mau bahas. Aku gatel ya, gatel. Mungkin aku ora ikut guys.
Mbah mesti ka Mbah. Oh, ini minta Dikai tenanan kok nyole. Waduh mboten Mbah kula naung guyon. Ini kayaknya merasakan sesuatu ini. Tapi aku arep nek iku lho mboten Mbah matur nuwun. Tapi aurane aman kok Mas. Iya. Aman. Aman, sumpah aman. Makanya aku seneng. Berarti ada kehadiran beliau-beliaunya yang Nggak sampai Mas. Itu kan mau ke sini nggak sampai. Kayak di rumah itu loh. Kayak di rumah dianya mau masuk tapi nggak bisa masuk. Sama kayak di sini. Di sini tuh, wah positif kalau negara ini. apa dari itu yang di Enggak, jujur ya oke, sebetulnya ini studio lah istriku nyebut ini kamar hantu, ini kamar ini. sudah itu malah. Jadi kemarin aku mau bikin studio wis. Iya cerita nih. Cerita ini ya Mas. Bersih ini kamar hantu Mas. Oh, iya cek kene ku duwe kanca hantu aku ngono. Ya, terus? Tapi ini main intermezzo wis. Nanti kita lanjutkan lain kesempatan. Nanti suatu saat pasti aku cerita sing sebetulnya bersangkutan sama ini tapi di episode yang akan datang. Ya, Kalau ada momen-momen yang tepat untuk saat ini saya nggak berani nyampaikan dulu. Jadi gitu aja mungkin videonya, ya ampun ya. Ada teman-teman nyedot coba bantar kalau langsung itu udah ngomong. Jadi tore Mas. Sudah ya teman-teman ya, mungkin itu aja yang mau kita sampaikan untuk video kali ini. Besok di video lain Mas Aris mau akan menceritakan sejarah dibangunnya studio ini yang mungkin ada kisah-kisah misteri. Sampai jumpa lagi dan kesempatan. Salam rasa misteri. Di mana ada misteri pasti ada rasa yang berbeda. Apa? Bon.